Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Bu Sri. Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan, serta kebahagiaan. Amin, amin ya rabbal alamin teman-teman. Ketemu lagi. Terima kasih yang sudah subscribe, sudah support, sudah komen, sudah menonton semua video saya. Terima kasih banyak atas kebaikan kalian semua. Semoga kita terus bisa beramal melalui channel ini, karena hasil dari YouTube ini akan bisa gunakan untuk beramal teman-teman. Kemarin alhamdulillah udah ada penghasilan. Teman-teman saya berikan Al-Quran, saya taruh di masjid. Insya Allah pahala jariahnya kita akan terima ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk semua dukungannya. Teman-teman masih di cerita mistis ya teman-teman. Percaya atau tidak, mistis itu memang ada. Jadi ini cerita tentang bayi bajang teman-teman. Kalau menurut saya nih ya, menurut saya sendiri, bayi bajang itu adalah bayi yang dengan sengaja dibuang oleh orang tuanya. Nah, dibuang oleh orang tuanya itu bisa jadi dia ada umurnya itu masih kecil teman-teman. Jadi di antara umur 3 bulan sampai ke 5 bulan ini, jadi dia sengaja digugurkan. Itu namanya bayi bajang. Nah, bayi bajang sendiri teman-teman itu kalau tidak di ibaratnya itu dirumati ataupun dirawat, itu akan menyebabkan hal buruk pada sang ibu ataupun kepada sang bapak bayi ini. Walaupun ibu dan bapak ini tidak pernah terikat dalam suatu pernikahan, bisa jadi karena sudah digugurkan mereka tidak berjodoh sehingga tidak sampai menikah, dan itu bisa mengakibatkan hal buruk pada sang ibu. Bisa jadi sang ibu akan sulit untuk memiliki keturunan, dan bisa jadi sang ayah ataupun sang ibu ini akan kesulitan dalam mencari rezeki teman-teman. Jadi seperti itu. Itu adalah karma dari membuang bayi yang ada di dalam tubuh, karena Allah sudah menitipkan ruh agar dia hidup, akan tetapi dimatikan oleh orang tuanya, seperti itu. Kisahnya seperti ini teman-teman. Buang atau aborsi itu akan menimbulkan ketakutan yang luar biasa. Jadi setiap kali itu kadang didatangnya anak kecil yang lari, kadang katanya perutnya tuh diremas-remas kayak gitu teman-teman. Nah, yang fatal itu ibunya tidak akan memiliki keturunan. Untuk ceritanya teman-teman, kita langsung ke cerita ya. Jadi ini adalah cerita nyata. Jadi kejadian ini terjadi pada tamu saya. Tamu saya itu seorang perempuan. Dia umurnya sekitar 29 tahun. Tapi dia, mohon maaf, sering ganti pasangan teman-teman. Ganti pasangan sampai suatu ketika dia ini hamil. Nah, sang lelaki ini tidak mau bertanggung jawab. Pada akhirnya digugurkanlah bayi itu teman-teman, dibuanglah bayi itu karena si bapaknya ini masih punya istri, jadi tidak bisa untuk menikahkan karena tidak ada persetujuan dari istri tua. Akhirnya si mbak ini menikah teman-teman, menikah sekitar 2 tahun. 2 tahun itu tidak diberikan momongan, belum dapat momongan dari Allah Subhanahu wa taala, belum dipercaya oleh Allah untuk mendapatkan momongan teman-teman. Nah, pada akhirnya mbaknya ini datang ke tempat saya. Begitu dia masuk ke rumah saya ini teman-teman, saya sudah tahu ini mbaknya itu soalnya diikuti oleh satu anak perempuan. Tapi anak perempuan itu, mohon maaf, mukanya ini hancur, dia tidak punya tangan dan dia tidak punya baju teman-teman, nggak punya tangan, nggak punya baju.
Terus mukanya ini hancur. Dan itu ekspresinya itu seperti marah gitu loh teman-teman. Walaupun hancur kelihatan dia itu marah. Saya tanyakan, Mbak, mohon maaf ya Mbak, sampean punya anak miskram. Kalau miskram itu kalau bahasa Jawa ya teman-teman, miskram itu adalah bayi yang jatuh keguguran gitu. Mbaknya ini kaget. Enggak Bu, kalau miskram Bu, memang saya sengaja buang. Astagfirullahaladzim, Mbak, kok dibuang? Kenapa? Itu tadi akhirnya punya bercerita. Terus selama ini apa yang sampai rasakan? Saya tanya gitu enggak. Apa yang sampai rasakan? Saya itu Bu, kadang kalau mens itu nggak bisa lancar, terus perut saya ini seperti diremas-remas Bu. Saya tanya lagi, sampean nggak inget nggak itu cowok apa aja yang dibuang? Kayaknya sih perempuan Bu. Ya udah, berarti bener ya perempuan. Nah, lalu mbaknya ini saya suruh pulang dulu karena malam saya mau baru lihat, saya mau panggil itu bayi ke tempat saya. Itu teman-teman datang ke tempat saya itu mukanya lebih hancur lagi, yang ada tangan. Dia sambil berteriak bilang gini, aku gak gelem lungo, saya gak mau pergi. Kamu kenapa gak mau pergi? Karena saya seharusnya ada di sini. Korinya itu bilang begitu. Karena saya seharusnya ada di sini, tetapi saya sengaja dibuang oleh orang tua saya. Maka saya akan menuntut kehidupan saya dengan saya menempel kepada dia. Oh, kok begitu? Iya. Oh, terus saya tanya gini, alammu sama alam dia itu udah beda. Kamu sudah tidak seharusnya untuk mengganggu manusia. Dia marah teman-teman, dia marah. Dia mencekik saya ini. Kenapa saya tidak boleh mengganggu? Sedangkan saya ingin hidup diganggu sama dia, kata dia begitu. Terus saya bilang begini teman-teman, kamu ketika menyakiti saya maka saya akan hancurkan kamu. Kamu maunya apa? Saya bilang gitu. Terus pada akhirnya teman-teman dia berkata begini, tidak, saya tidak mau pergi dan saya akan tetap di sini. Saya akan tetap mengganggu ibu saya. Terus saya malam itu tanya lagi, kalau kamu mau mengganggu dia silahkan, monggo. Itu adalah urusanmu dengan ibumu. Tapi saya sebagai orang yang diminta tolong, sewajarnya saya harus menolong. Dia semua akhirnya ini keluar darah dari matanya yang ini keluar darah teman-teman, keluar darah. Terus dia begini, akhirnya dia bilang begini, tapi saya akan minta teman. Siapa temannya? Nanti ketika dia hamil maka anak pertama akan mati. Dia bilang begitu. Kenapa kamu begitu? Kamu bukan Allah. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu tidak bisa mengambil nyawa seseorang. Terus dia berkata apa teman-teman? Saya memang bukan Tuhan pencipta, tapi saya bisa berkuasa atas tubuhnya. Akhirnya saya bilang, monggo terserah, saya hanya menolong. Jika kamu masih ada dendam sama ibumu, maka datangin dia, balaslah apa yang kamu inginkan. Tapi setelah itu kamu harus pergi meninggalkan kehidupannya. Dia berkata iya. Akhirnya nih teman-teman,
Setelah itu 2 hari kemudian saya tanya ke mbaknya ini, saya panggil dia, "Mbak, ya mohon maaf, ini saya sudah berusaha, tapi saya tidak bisa mencegah dia sampai dia keinginannya ini tercapai." Saya bilang gitu. Nah terus gimana Bu? Mbaknya nanti bisa hamil, tapi anaknya yang ini akan diambil oleh si bayinya sampean itu tadi. Kalau bisa janganlah Bu, saya udah umur 30 Bu. Wallahu alam ya Mbak, minta sama Allah, karena saya sudah berusaha dan saya tidak bisa mencegah itu karena itu di batas kekuasaan saya, teman-teman. Terus mbaknya dengan penuh penyesalan berkata, "Waalaikumsalam." Akhirnya mbaknya itu menerima legowo. Terus yang bayinya ini saya mintakan untuk diberikan nama, teman-teman. Diberikan nama, dia diberi nama waktu itu Wage. Terus makamnya diberi nama. Pada akhirnya setelah itu 3 minggu setelah diberi nama ini, bayi itu mendatangi saya sambil memakai, udah dipakai baju, teman-teman, udah pakai baju. Dia berkata sambil tersenyum, karena saya selalu bacakan Yasin, teman-teman. Saya kan Yasin itu setiap hari itu Yasin 3 kali bacaan Yasin. Sampai dia mendatangi saya itu berkata begini, "Sampean memang tinggi, yang ngomong sampean itu penguasa semua. Saya takut, saya tidak berani sama sampean. Sampean selalu mendoakan saya. Kalau boleh saya mau ikut sampean." Terus saya bilang, "Nggak boleh, siapapun tidak boleh ikut saya karena saya bukanlah tempat, saya bukanlah rumah, saya bukanlah wadah. Kalau kamu mau ikut siapa, kamu harus membantu dan ikut jin-jin yang beragama Islam." Saya bilang begitu. "Tapi saya ikut sampean ya Bu." Enggak ada yang boleh ikut saya. Terus akhirnya dia itu berkata begini, teman-teman, "Bu, saya minta dibikin namaku." "Nah, namamu kan udah dikasih nama Wage." "Bukan, aku nggak mau. Aku mau dikasih nama sama ibu." Udah saya kasih namanya waktu itu saya kasih nama Jana, teman-teman. Jana, entah itu Koren ataupun rohnya saya tidak tahu, yang jelas saya memberikan doa, memberikan yang terbaik untuk dia, karena saya tahu bahwasanya bayi bajang seperti itu dia akan terus berkeliaran dan akan terus mengganggu orang-orang kalau tidak diikat dengan doa-doa, teman-teman. Makanya dari itu saya ikat dengan doa dan saya doakan dia, saya mintakan sama Allah agar dia ditempatkan bersama janin-janin yang lain, teman-teman. Mungkin kalau roh itu udah sama Allah ya, teman-teman. Cuman korinnya ini saya mintakan sama Allah agar tidak ngerambiang ataupun berkeliaran, tidak mengganggu siapa-siapa. Karena bayi bajang ini kalau ketemu sama, mohon maaf, orang pintar yang berlarian hitam, dia akan dipakai untuk nyantet, nenung. Jadi untuk nyari pesugihan ini bayi-bayi seperti itu. Maka jangan sekali-sekali kita menghilangkan kehidupan orang lain, karena karma itu akan tetap berlaku dan karma itu akan terus menghantui kita
selama kita masih berada di dalam dunia. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.